Halo Sobat Mancing, saya Denny Nadalung. Oke, jadi saya mohon maaf lagi atas keterlambatan untuk pembuatan konten. Sudah saya sebutkan juga di trip mancing yang kemarin, ada banyak kesibukan. Jadi guest house saya sudah proses finishing. Saya ada acara adat juga, kemudian servisan juga banyak, dan saya juga ada trip mancing 2 hari. Jadi itu masih ada konten lagi satunya, mungkin nantian aja saya upload, tapi saya lebih mementingkan untuk update informasi untuk reel si kari ini. Oke, jadi ini report setelah pemakaian. Bahkan pada saat pemakaian pertama kemarin, waktu strike cuman 1 ekor, strike tenggiri pada waktu itu, tenggiri sekitar 7 kiloan. Pada waktu itu handle langsung oblak dia. Oke, handlenya oblak seperti ini. Yang mana dia? Yang ini. Handle oblak begini. Saya info ke engineer-nya, tapi engineer-nya malah ngotot dengan asumsi bahwa handle ini hanya perlu dikencangkan. Jadi kalau Anda beli Sikari atau Galantis yang terbaru, baru keluarin dari boxnya, Anda coba puter, dia akan dengan gampang bisa diputar seperti ini. Itu pertama. Kemudian saya komplain masalah oblaknya handle, kemudian saya jelaskan bahwa penyebab oblak daripada handle ini adalah as yang di sini terlalu kecil. Nih, as pinnya terlalu kecil daripada lubang ininya, lubang daripada center handle-nya. Oke, supaya tidak bingung, saya akan langsung jelaskan mekanismenya secara terperinci. Saya pastikan mungkin engineer daripada reel ini bukan pemancing, sehingga dia hanya menjelaskan saya dari bahasa teknis saja, bukan praktek di lapangan. Jadi menurut engineer pembuat reel ini, cukup dikencangkan saja sehingga handle-nya menjadi rapat dan tidak akan ada masalah lagi. Pada kenyataannya, meskipun saya kencangkan dengan maksimal, ketika kemarin saya pakai mancing tuna, ini oblak lagi dia dan kendor lagi. Itu disebabkan oleh pin ini terlalu kecil, itu pertama, sehingga ada kemungkinan atau hal yang akan terjadi, kocak dia seperti ini. Oke, saya fokuskan kameranya dulu. Nah, kayak gini. Nah, si engineer-nya ngotot apabila cukup dikencangkan dengan maksimal, maka dia tidak akan kocak. Tapi pada praktek di lapangan, apa yang disampaikan ke saya itu sama sekali tidak terbukti. Karena saya langsung praktek mancing dan strike-nya nggak main-main. Kemarin yellowfin tuna antara 3 kilo, 4 kilo, 7 kilo, ada yang 12 kilo, sampai 17 kilo yang paling gede. Kayak gitu. Sebentar, ini saya paskan dulu. Selain daripada pin centernya yang begitu kecil, dratnya ini dia searah dengan arah putaran cranking handle-nya, sehingga gini konsepnya. Ada bayangan nggak sih? Mungkin teman-teman yang nonton nggak ada bayangan, karena kalau saya selain saya teknisi, saya juga engineer juga. Saya teknisi reel, jadi mekanisme reel itu saya paham bener. Ini kok nggak bisa nih, sabar. Nah, mengencangkannya ke arah sini, ya kan? Ketika ini handle dipasang, arah crankingnya justru ke sini, sehingga dia pasti akan oblak, akan longgar lagi dia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, drat yang memegang, drat yang memegang as centernya ini, ulirnya terlalu sedikit.
Itu yang ketiga. Jadi ada 3 problem masalah yang menyebabkan dia jadi oblak. Dan ini ulirnya sedikit banget. Cuman ada 1, 2, 3, 4. Cuman ada 5 ulir. Dan ulirnya itu berhadapan antara dengan stainless steel dan ini aluminium. Sehingga si handle kecil ini dia tidak akan mampu menahan secara kuat sambungan dengan si handle besar ini, di mana sambungannya menggunakan stainless dan pinnya pun kecil seperti itu. Jadi masalahnya di sana. Kalaupun si engineer-nya bilang cukup dikencangkan, dia nggak akan masalah, itu omong kosong. Saya pastikan omong kosong, dan saya pastikan engineer-nya belajar lagi sama saya. Nanti saya buka kursus buat dia. Karena merujuk pada real high end, ini tanpa maksud saya untuk membandingkan ya. Real high end ini dibuat benar-benar tidak ada jeda di sini. Tidak ada jeda, dan ketika ini dipasang seperti ini, itu dipastikan tidak akan ada jeda sama sekali. Ini apabila untuk reel yang 2 piece, jadi 2 bagian yang disatukan seperti itu. Oke, meskipun ini dratnya juga saya lihat sedikit seperti ini, dratnya sedikit, tapi di sini dibuat mampet dia, tidak ada jeda sama sekali, sehingga ketika dia benar-benar nempel, dia akan tetap selalu presisi. Jadi dari konsep pin penahannya saja sudah beda. Ini konsep ya saya omongkan, bukan perbandingan antara ini handle Stella, ini handle Hikari, seperti itu. Ini konsep dulu. Oke, ini pin kecil, ini pinnya mampet. Terus untuk handle yang one piece, dalam artian bersatu dia antara handle kecil dan handle besar, ini punya Saltiga punya. Nah, kalau yang ini dipermanenkan lagi dengan ada baut, sehingga kecil kemungkinan tidak ada lagi jeda ataupun kemungkinan oblak daripada pertemuan handle kecil dan handle besar ini, sehingga menjadi pola one piece seperti itu. Tetapi jangan khawatir, ini masalah ringan dan masalah kecil yang bisa dicarikan solusi. Nah, jadi kemarin saya eksperimen di sini, ini tidak oblak sama sekali. Setelah strike kurang lebih sekitar 8 ekor ikan dengan berbagai ukuran, dari yang 3 kilo hingga ke paling besar kemarin berapa ya, 12 kalau nggak salah ini. Sayang sekali yang benar-benar babon, dia mocel, Anda bisa lihat videonya, dia mocel dan nggak landed, tapi handle-nya sudah tidak ada kocak lagi. Saya apakan handle-nya, begini caranya. Langsung saya praktekkan. Jadi kalau teman-teman beli Hikari Galantis atau Sedo, coba deh putar handle-nya, bisa kebuka nanti ya. Kalau bisa kebuka, jangan dipakai mancing dulu, karena saya pastikan itu nanti akan oblak langsung. Kalau nggak percaya, silahkan coba sendiri. Nanti kalau Anda kecewa, jangan salahkan saya. Karena saya praktek duluan ini, praktek duluan dan langsung strike. Oke, caranya siapkan lem epoksi atau Dexton, lem besi boleh, kayak gini. Jadi saya siapkan Dexton, beli aja di toko-toko bangunan banyak itu, atau minta di saya boleh. Nah, kayak gini. Oke, kemudian ini kita campur. Kita campur ya, sama kayak kita menerapkan epoxy resin itu sama, tapi Dexton yang paling bagus karena Dexton cepat keringnya dia. Oke, kemudian kita matikan saja. Kayak gini.
Kita matikan saja sehingga nanti lubang as senternya ini, pin asnya yang terhubung dengan as center, dia menjadi mampat ya, mampat dan tidak ada jeda, tidak ada kekosongan. Jadi antara ini as center dengan pin ini tidak ada jeda kekosongan, nanti akan ditutup dengan si lem Dextone ini kayak gini. Oke, pastikan dia masuk. Nah kan, udah masuk dia kayak gini. Dan dratnya ini boleh dikasih lem kayak gini supaya nanti dratnya enggak lagi lepas-lepas. Kemudian yang ini handle kecilnya boleh diberi lem juga kayak gini. Selanjutnya tinggal kita pasang ini, simple banget. Nah, oke. Kemudian pakai tisu, sebelum dia mengering harus dibersihkan kayak gini. Pakai tisu, kemudian gunakan pegangan dari karet juga bisa kayak gini. Pakai karet, kencangkan dengan maksimal. Atau kalau punya tool spesial, jadi di dalam sini ada 2 lubang ini, ya kan? Di sini ada 2 lubang. Nah, toolsnya kayak gini. Jadi ini bisa kita kencangkan lagi. Nah, kayak gini. Ya. Nah, di sini tidak akan ada lagi jeda yang di sini tadi. Mana tadi? Yang bisa dibuka. Nah, ini. Nah, kayak gini. Sehingga jeda pinnya ini sudah akan tertutup langsung dengan lemnya. Kayak gini. Nih, ya ini kan oplok-oplok nih. Tidak akan ada jeda lagi karena ditutup keseluruhan oleh lem Dextone tersebut. Setelah di lem Dextone ini diamkan semalam aja atau 24 jam, maka dia tidak akan goyang sama sekali, tidak akan oblak lagi. Jadi jangan khawatir ya. Untuk performa realnya saya pastikan dia nggak kaleng-kaleng untuk reel kelas 500 ribuan. Dalam artian apa? Sudah lebih dari cukup kalau hanya untuk sekedar lawan ikan-ikan besar. Terutama adalah gearnya yang sudah kuningan, itu yang pertama. Kemudian body metal, kemudian rotornya ini tebel ya, rotornya tebel. Dah gitu aja sih. Setelah pemakaian beberapa kali, handle-nya sudah tidak oplak lagi. Saya masih memasukkan reel ini sebagai salah satu reel rekomendasi di harga 500 ribuan. Kemarin sempat khawatir, waduh saya ini bilang bagus reelnya, ternyata handle-nya langsung oblak. Saya langsung hubungin tuh engineer-nya. Kemudian engineer-nya bilang cukup dikencangkan saja. Kayak gini, mana dia tadi? Oh, ini yang sudah saya lem ya. Nah, kayak gini. Jadi bilangnya begini. Dijelasin juga masalah handle kecil, handle besar, itu saya udah paham kalau masalah itu. Bahwa ketika ini dikencangkan saja, dia sudah cukup kuat, dan buktinya nggak kuat. Ini balik ke awal penjelasan saya tadi ya. Misalnya ini dikencangkan nih. Lalu lurusin dulu. Nah, kayak gini, cukup dikencangkan. Jadi dikencangkan maksimal. Nah, gini aja katanya sudah cukup. Karena si pin tersebut hanya sebagai penahan pemegang antara penghubung handle kecil dan handle besar. Nih, ini handle kecil, ini handle besar.
Cuman karena pinnya kecil, ditambah dratnya juga sedikit, hanya 5 ulir, dia tetap kocak ya setelah saya pakai. Kayak gitu. Nah, kalau si dratnya sedikit tidak ngaruh, saya sih setuju. Oke lah, ini dratnya sedikit, ini juga sedikit, oke, saya nggak masalah. Tapi pinnya kan ini padat ya, nggak ada oplok-oplok dia. Jadi ketika dikencangkan dengan maksimal dan nempelnya bagus, kemungkinan oplok-oploknya ya nggak ada, kayak gitu. Jadi masalahnya di sana. Tapi oke lah, itu menjadikan pembelajaran buat kita semua. Saya pastikan ini saya lakukan berdasarkan review detail pembongkaran, kemudian konsepnya, mekanismenya, dan praktek langsung di lautnya seperti apa. Dan bagi pemilik Sikari, jangan khawatir, lakukan pengeleman Dextone seperti ini. Dan ini sudah saya buktikan, strike ikan besar-besar, dia tidak ada kocak sama sekali setelah saya lem Dextone. Nah, seperti ini tadi. Nah, kayak mana yang tadi saya lem? Nah, kayak gini. Ini lemnya sampai ke arah keluar gini. Kayak gini. Ya kan? Lemnya ke arah luar gini. Jadi ini, waduh, ini jamin kencang tuh. Nggak bakal kocak lagi dia. Kayak gitu. Oke, demikian update yang bisa saya lakukan, khususnya di handle yang oblak. Jadi jangan ilfil nanti koar-koar kemana-mana, wah baru beli belum pakai udah oblak. Nah, padahal Anda tidak paham mekanisme oblaknya itu disebabkan oleh apa, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian solusinya bagaimana, dan prakteknya seperti apa, seperti itu. Oke, saya Dini Nadalung, Sikari Sedo atau Galantis, silahkan pilih sesuka Anda. Keduanya sama aja sih, tinggal nanti Anda pintar ngerawatnya, pintar makainya. Saya pastikan reel ini sangat rekomend ya. Baik, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.